Pernah gak sih kamu ngerasa kok hidup rasanya cuma muter di situ-situ aja? Gaji masuk, bayar ini itu, sisanya habis. Sementara di media sosial, orang lain kayak udah naik level. Kayak bisa traveling, punya usaha, investasi, beli aset. Tapi pertanyaannya, apa sebenarnya arti naik level dalam keuangan? Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang tangga kekayaan. Karena kaya itu bukan cuma soal angka, tapi soal posisi kamu di tangga kehidupan finansial. Dan yang paling penting, kamu gak perlu lompat 10 anak tangga sekaligus. Kita cuma perlu naiknya satu persatu. Nah, bayangkan hidup finansial itu seperti tangga. Ada yang masih di bawah, ada yang sedang naik, ada yang sudah di atas. Semua orang tentunya pasti mulai dari bawah. Gak ada yang langsung lahir di puncak. Nah, tangga kekayaan ini bukan tentang pamer, bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang kesadaran. Misalnya, sekarang saya ada di mana, dan apa langkah berikutnya. Hari ini kita akan bahas 6 level kekayaan. Yang pertama, yaitu survival atau bertahan hidup. Ini tuh adalah level yang paling dasar. Ciri-cirinya misalnya gini, gaji habis untuk kebutuhan pokok, gak punya tabungan, kalau ada kejadian darurat langsung panik, kadang gali lubang tutup lubang. Nah, di level ini fokusnya itu bukan investasi, bukan bisnis, bukan beli aset. Tapi fokusnya cuma satu, yaitu bertahan hidup. Dan gak apa-apa kalau misalnya kita masih ada di level ini. Kita bukan gagal, kita cuma lagi ada di anak tangga yang pertama. Target di level ini tuh sederhana. Yang pertama, kita harus mengusahakan untuk punya dana darurat minimal 1 bulan pengeluaran dulu aja. Lalu yang kedua, mulai mencatat keuangan. Dan yang ketiga, mengurangi utang konsumtif. Naik ke level berikutnya bukan soal gaji besar, tapi soal kontrol. Nah, di level kedua ada yang namanya stabil. Di level ini tuh kita sudah mulai bisa bernafas. Misalnya, kita punya tabungan, pengeluaran lebih terkendali, dan kita tidak lagi panik kalau ada kebutuhan mendadak. Nah, tapi ini tuh masih belum bebas. Kita masih kerja demi uang, kalau berhenti kerja, pemasukan juga berhenti. Dan di fase ini banyak orang yang merasa cukup dan berhenti berkembang. Padahal ini baru tangga kedua. Target di level ini misalnya kayak kita punya darurat sekitar 3-6 bulan. Terus kita tidak punya utang konsumtif. Lalu yang terakhir kita mulai belajar investasi dasar. Dan level berikutnya, level 3 yaitu aman. Di level ini kamu sudah punya keamanan finansial dasar. Misalnya dana darurat kita sudah aman. Terus kita juga sudah mulai investasi, punya asuransi kalau itu perlu, dan kita tidak stres tiap akhir bulan. Di level ini kita mulai berpikir jangka panjang. Jadi bukan cuma bulan ini cukup enggak, tapi 5 tahun lagi saya mau ada di mana. Ini level transisi dari sekedar bekerja menjadi membangun. Lalu level 4 ada yang namanya level bertumbuh. Nah, ini mulai menarik nih. Di level ini kita mulai punya aset yang menghasilkan, investasi yang mulai berkembang, atau mungkin kita sudah punya ide side income, dan yang terakhir, uang mulai bekerja buat kita. Ini bukan berarti kita kaya raya ya, tapi kita sudah sadar menukar waktu dengan uang itu terbatas. Kita mulai membangun sistem, misalnya bisnis kecil, investasi rutin, skill yang bernilai tinggi, gitu ya. Dan di fase ini mindset mulai berubah dari apa yang bisa saya beli menjadi apa yang bisa saya bangun. Nah, lalu yang kelima yaitu level bebas finansial atau tangga yang kelima. Nah, ini adalah mimpinya banyak orang, termasuk kita semua juga pasti punya mimpi untuk bisa bebas finansial. Nah, ciri-cirinya itu pertama, penghasilan pasif.
yang bisa menutupi kebutuhan hidup. Yang kedua, kita tidak wajib untuk bekerja dengan tujuan untuk bertahan hidup. Lalu yang ketiga, kita bisa memilih pekerjaan, bukan karena terpaksa, tapi karena keinginan kita. Nah, bebas finansial ini bukan berarti berhenti kerja ya, tapi kita di mana kita bekerja itu karena kita ingin, bukan karena harus. Nah, di level ini uang itu udah jadi alat, bukan sumber stres lagi. Nah, lalu level yang terakhir, level ke-6, yaitu kaya seutuhnya. Ini adalah level tertinggi atau anak tangga yang paling tinggi. Bukan cuma kaya uang ya, tapi kaya waktu, kaya relasi, kaya dampak. Dan biasanya orang yang udah ada di level ini tuh mereka membuka lapangan kerja dan juga bisa membantu banyak orang. Ya, karena kekayaan tertinggi itu bukan angka tapi manfaat. Sekarang pertanyaannya, kamu ada di level yang mana? Dan jangan bandingkan kamu sama orang lain. Bandingkan kamu dengan dirimu yang kemarin. Kalau tahun lalu misalnya kita nggak punya tabungan, dan sekarang kita sudah punya 1 juta tabungan. Nah, itu adalah salah satu naik anak tangga kita. Kalau misalnya dulu kita boros, nah sekarang kita usahakan untuk bisa mengontrol diri kita. Dan itu juga termasuk naik 1 anak tangga. Naik tangga itu pelan aja, tapi harus tetap konsisten. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja video hari ini, pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa like and subscribe.